Selamat malam Bapak Ibu sekalian, juga selamat pagi dan selamat siang bagi Anda yang tinggal di belahan dunia yang lain. Perkenalkan, saya Rafa Basyirah, alumni pelatihan LKLB Angkatan 41 dan Kepala MI Anahel, Srengseng, Jakarta Barat, sebagai moderator pada acara kita hari ini. Selamat datang di webinar internasional seri literasi keagamaan lintas budaya dalam rangka merayakan Hari Guru Nasional dengan judul Peran Guru dalam Memperkuat Pendidikan Karakter dan Kewarganegaraan dalam Membangun Masyarakat yang Kohesif. Diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, dan Institut Lemena, didukung oleh Templeton Religion Trust. Kami dari Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, dan Institut Lemena ingin mengucapkan salam hormat kepada Bapak Ibu sekalian, seluruh peserta yang ada di Indonesia atau dimanapun Anda berada. Sebagai informasi, ada 6.480 peserta dari sekitar 492 kota dan kabupaten dari 3 negara yang mendaftar di webinar hari ini. Ini tentu menunjukkan bahwa topik webinar ini memang menarik. Pendidikan merupakan kunci dalam membentuk masyarakat yang inklusif, damai, dan berdaya saing di tengah keberagaman sosial budaya yang menjadi ciri khas Asia Tenggara. Di tengah dinamika global, digitalisasi, serta meningkatnya isu intoleransi dan disinformasi lintas budaya dan agama, sistem pendidikan ASEAN dituntut untuk tidak hanya mengembangkan aspek kognitif, tetapi juga menumbuhkan karakter, empati, dan tanggung jawab sosial. Dalam konteks ini, ASEAN Community Vision 2045 menegaskan komitmen untuk membangun a resilient, innovative, dynamic, and people-centered ASEAN. Guru memiliki peran strategis dalam menanamkan pendidikan karakter dan kewarganegaraan yang menjadi pondasi masyarakat yang tangguh, inovatif, inklusif, dan kohesif. Hal ini sejalan dengan ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC), Strategic Measure 1.2.6 dan 9.1.7 yang menekankan pentingnya membangun responsible citizenship dan dialog lintas agama budaya untuk memperkuat kohesi sosial. Selain itu, ASEAN Political Security Community (APSC) Strategic Measure 9.7 juga menegaskan pentingnya promosi hak asasi manusia, kebebasan fundamental, dan kohesi sosial sebagai bagian dari karakter masyarakat ASEAN. Sejalan dengan hal tersebut, Institut Lemena telah mengembangkan program literasi keagamaan lintas budaya sebagai model pendidikan karakter berbasis kolaborasi lintas agama dan budaya yang telah menjangkau lebih dari 10.000 guru dari 38 provinsi di Indonesia. Program ini menjadi salah satu kontribusi nyata dari masyarakat sipil untuk memperkuat kohesi sosial dan budaya toleransi di kawasan ASEAN. Melalui program ini, para guru dibekali dengan kompetensi lintas agama dan budaya, memahami diri dan orang lain, serta membangun kolaborasi dalam perbedaan. Keterampilan penting bagi pendidikan karakter dan kewarganegaraan di masyarakat plural. Dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional, Institut Lemena bersama dengan Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia menyelenggarakan webinar internasional seri literasi keagamaan lintas budaya bertemakan peran guru dalam memperkuat pendidikan karakter dan kewarganegaraan dalam membangun masyarakat yang kohesif. Kegiatan ini menjadi bentuk apresiasi terhadap dedikasi guru sebagai agen pembentuk karakter, empati, dan keterbukaan lintas budaya, sekaligus langkah konkret untuk memperkuat komitmen ASEAN menuju masyarakat yang inklusif, damai, dan berkeadapan pada tahun 2045. Pertama-tama, mari kita dengarkan sambutan dari Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia yang akan disampaikan langsung oleh Prof. Dr. Nunuk Suryani, MPD. Kepada yang terhormat, Ibu Prof. Dr. Nunuk Suryani, MPD, Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, kami persilahkan.
Terima kasih, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Bapak Abdul Mukti, Direktur Eksekutif Institut Laimena, Bapak Matius Ho, Direktur Program Institut Laimena, Bapak Daniel Adi Pranata, para narasumber dari Indonesia dan negara-negara sahabat seperti Filipina, Malaysia, Singapura, dan Vietnam, serta seluruh peserta webinar yang saya banggakan. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Institut Laimena atas kolaborasinya yang strategis dengan Direktorat Jenderal GTKPG dalam penyelenggaraan seri literasi keagamaan lintas budaya. Inisiatif ini sejalan dengan komitmen nasional dan regional untuk memperkuat masyarakat yang inklusif, damai, dan kohesif sebagaimana ditegaskan dalam ASEAN Community Vision 2045. Seminar ini memberi ruang dialog yang sangat penting, khususnya karena sebentar lagi Indonesia akan merayakan Puncak Hari Guru Nasional, momen di mana kita kembali mengingat bahwa guru adalah pilar utama pembentukan karakter, kewarganegaraan, dan masa depan bangsa. Ibu dan Bapak yang saya hormati, Asia Tenggara dikenal sebagai kawasan yang plural, yang terdiri dari beragam etnis, budaya, agama, dan tradisi. Di satu sisi, keragaman ini merupakan kekuatan besar yang bisa kita bangun bersama. Namun, di sisi lain, dinamika global seperti disinformasi, polarisasi sosial, intoleransi lintas budaya, dan perkembangan teknologi digital menuntut sistem pendidikan kita agar tidak sekedar menekankan aspek kognitif, tetapi juga menumbuhkan karakter, empati, dan tanggung jawab sosial. ASCC telah menegaskan pentingnya responsible citizenship dan dialog lintas agama dan budaya. Demikian juga dengan APSC menekankan bahwa kohesi sosial dan penghormatan hak asasi manusia merupakan fondasi masyarakat ASEAN dan Ibu Bapak Guru yang menjadi aktor utama untuk melaksanakan mandat di ruang kelas. Dalam konteks itulah, webinar hari ini menjadi sangat relevan untuk menyatukan pandangan negara-negara Asia Tenggara tentang karakter dan citizenship education. Ibu dan Bapak yang saya hormati, guru memegang peran yang sangat penting dalam pembentukan karakter dan kewarganegaraan peserta didik. Oleh karena itu, melalui keteladanan dan interaksi sehari-hari, guru menjadi figur yang mendorong peserta didik untuk mengembangkan sikap disiplin, empati, rasa ingin tahu, kemampuan menyelesaikan masalah. Peran ini membuat guru bukan sekedar penyampai materi, tetapi juga pembentuk fondasi moral yang membedakan generasi yang kuat dan berkarakter. Ibu dan Bapak yang saya hormati, dalam perspektif kebijakan nasional, Kemendikbud melalui Ditjen GTKPG memastikan bahwa penguatan karakter dan kewarganegaraan tidak menjadi slogan, tetapi terintegrasi dalam kebijakan pelatihan guru. Salah satunya adalah melalui peningkatan kompetensi guru, bimbingan konseling, dan kecakapan KPKN bagi semua guru. Ibu dan Bapak yang saya hormati, sebagai penutup, saya ingin menegaskan kembali bahwa masyarakat yang kohesif tidak tercipta dari kebijakan semata, tetapi dari interaksi sehari-hari yang penuh empati, saling memahami, dan saling menghargai, dan guru adalah salah satu aktor utamanya. Keberhasilan pembentukan generasi yang inklusif, empatik, dan bertanggung jawab sangat tergantung pada seluruh pihak, mulai dari guru, kepala sekolah, orang tua, pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, dan tentu jejaring pendidikan di tingkat regional. Karena itu, saya mengajak seluruh peserta, para akademisi, praktisi, dan mitra dari berbagai negara Asia Tenggara untuk terus memperkuat jejaring, bertukar praktik baik, dan membangun komitmen bersama. Hanya dengan kolaborasi lintas sektor dan lintas negara, kita dapat mewujudkan masyarakat Asia Tenggara yang kohesif, inklusif, dan berkeadaban. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi pada acara ini. Semoga dialog hari ini membuka ruang kerja sama lebih dalam antar negara di Asia Tenggara. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Prof. Dr. Nunuk Suryani MPD atas sambutan yang telah disampaikan. Selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan dari Institut Lemena. Kepada yang terhormat Bapak Matius Ho, Direktur Eksekutif Institut Lemena, kami persilakan. Terima kasih Bu Rafa, Bu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.
Yang kami hormati Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Profesor Dr. Abdul Mukti, Ibu Profesor Dr. Nunuk Suryani, Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru, Bapak Arif Jamali Muiz, Staf Khusus Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Bapak Profesor Dr. Muhammad Thohir, Dekan dari UIN Sunan Ampel Surabaya, Ibu Profesor Dr. Trisakti Handayani, Guru Besar dari Universitas Muhammadiyah Malang, and our distinguished speakers from Singapore, Professor Tan Un Seng, Director of the Singapore Center for Character and Citizenship Education, National Institute of Education, and Dr. Leong Chan Hong, Head of the Social Cohesion Research Program, RSIS Nanyang Technological University. Ibu, Bapak, peserta webinar dimanapun berada, selamat malam dari Jakarta. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terselenggaranya webinar internasional ini. Atas nama Institut Lemena, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Profesor Dr. Abdul Mukti, atas dukungan dan kesediaannya menyampaikan ceramah kunci pembukaan dalam acara ini. Kami juga berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru, dan seluruh jajarannya di Direktorat Jenderal atas dukungan dan kerjasamanya dalam penyelenggaraan acara ini untuk memperingati Hari Guru Nasional. Dalam webinar ini, kita ingin memfokuskan pada peran guru dalam membangun masyarakat majemuk yang kohesif, yang Bhinneka Tunggal Ika, beragam tetapi bisa bersatu dengan penekanan pada pendidikan karakter dan kewarganegaraan. Peran guru tidak hanya mendidik tenaga kerja masa depan, tapi bahkan yang lebih penting lagi adalah mendidik manusia seutuhnya, sebagai anggota masyarakat, bangsa, dan negara yang mampu ikut membangun solidaritas antar sesama warga negara dan manusia terlepas dari latar belakang agama, suku, dan ras yang berbeda. Bayangkan kalau generasi masa depan kita hanya sekedar pintar tapi tidak punya karakter moral, etika yang baik, dan tidak peduli yang namanya tanggung jawab sebagai warga negara. Salah satu standar kompetensi aparatur sipil negara adalah kompetensi sosial kultural yang didefinisikan sebagai perekat bangsa. Saya kira kompetensi ini penting tidak hanya untuk ASN, tapi untuk dimiliki setiap orang dalam setiap masyarakat majemuk, khususnya di tengah meningkatnya hoaks dan ujaran kebencian yang memecah belah. Peran guru menjadi semakin penting untuk menghasilkan warga negara yang berkarakter dan mampu menjadi perekat bangsa. Dalam rencana strategis Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN untuk 20 tahun ke depan hingga 2045, seperti yang tadi telah disampaikan oleh Ibu Direktur Jenderal, literasi keagamaan lintas budaya secara eksplisit ikut didorong di dalam rencana strategis tersebut dalam rangka menciptakan komunitas yang inklusif dan kohesif. Semoga diskusi malam ini dapat ikut memperkaya pemahaman kita bagaimana literasi keagamaan lintas budaya dapat ikut memperkuat kohesi sosial di kawasan Asia Tenggara. Untuk itu kami berterima kasih kepada seluruh narasumber yang adalah para pakar dari Indonesia dan Singapura, yang juga kebetulan adalah teman-teman, saya juga teman baru dan teman lama, serta seluruh tim kerja yang telah mempersiapkan acara ini. Kepada seluruh peserta webinar, terima kasih banyak atas partisipasinya. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam pelaksanaan acara ini. Selamat beracara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om Namo Buddhaya. Terima kasih kepada Bapak Matius Ho atas sambutan yang telah disampaikan. Setelah ini kita akan masuk ke inti acara, yaitu pemaparan materi dari seluruh narasumber. Pertama-tama, mari kita dengarkan ceramah kunci dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Kepada yang terhormat Bapak Prof. Dr. Abdul Mukti MID, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Pak Matius Ho, Direktur Eksekutif Lemena Institute, dan juga para narasumber webinar internasional seri literasi keagamaan lintas budaya, dan seluruh peserta webinar yang berbahagia. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih kepada Lemena atas kesempatan saya bisa berpartisipasi dalam webinar internasional ini
walaupun saya tidak dapat hadir secara langsung, tapi semangat saya senantiasa menyertai seluruh peserta dan semangat kita untuk membangun kehidupan beragama dan relasi sosial yang sehat, yang harmonis, dan inklusif. Penyelenggaraan seminar peran guru dalam memperkuat pendidikan karakter dan kewarganegaraan dalam membangun masyarakat yang kohesif ini sangat penting. Pertama, karena kita semua menyadari bahwa Indonesia dan juga masyarakat dunia hidup dalam lingkungan sosial budaya yang sangat plural, yang sangat majemuk dan beragam. Pluralitas pada dasarnya adalah sunnatullah, sesuatu yang terjadi karena kehendak Tuhan. Dan pluralitas adalah realitas yang menjadi bagian dari ciri masyarakat multikultural dan dunia yang semakin global. Pluralitas itu adalah aset. Dia merupakan modal sosial, bahkan juga modal moral untuk kita membangun masyarakat yang lebih terbuka, masyarakat yang saling menerima dan saling bekerja sama antara satu dengan yang lainnya. Perbedaan adalah kekayaan yang memungkinkan kita saling mengisi antara satu dengan yang lainnya. Perbedaan adalah kekuatan yang membuat kita bisa memiliki perspektif dan jaringan yang semakin luas. Karena itu sesuai dengan slogan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, perbedaan itu adalah kekayaan karena sesungguhnya kita ini berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Dalam kaitan inilah penyelenggaraan webinar ini menjadi sangat penting karena dalam beberapa hal perbedaan masih menjadi kendala untuk kita saling berinteraksi satu dengan yang lainnya. Masih ada constraint atau berbagai macam keterbatasan dan pembatasan yang membuat terjadinya segregasi dan sekat-sekat antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya. Karena itulah maka Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui program 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat berusaha untuk menjadikan sekolah sebagai tempat terjadinya meeting point dan melting point, tempat di mana murid yang berasal dari berbeda-beda suku, berbeda-beda agama, mereka bertemu di sekolah dan mereka berinteraksi serta memiliki integrasi yang kuat antara satu dengan yang lainnya. Guru memiliki peranan yang sangat penting. Guru tidak hanya menjadi agen pembelajaran, tapi juga menjadi agen peradaban. Sehingga guru dapat menjadi teladan dan menjadi model bagaimana hidup rukun, bagaimana hidup bersama dengan mereka yang berbeda-beda. Karena itu maka 7 kebiasaan Indonesia Hebat yang terdiri atas kebiasaan bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat bisa menjadi ajang untuk kita membentuk anak-anak yang terbiasa hidup sehat dan terbiasa untuk bermasyarakat. Bermasyarakat sebagai bagian dari 7 kebiasaan anak Indonesia Hebat dapat dilakukan melalui berbagai macam kegiatan. Misalnya kegiatan kunjungan kepada mereka yang berbeda untuk lebih mengenal, memahami bagaimana kehidupan mereka yang berbeda dengan kita. Program bermasyarakat juga dapat dilakukan melalui berbagai macam kegiatan interfaith atau kegiatan lintas iman di mana mereka yang berbeda-beda dapat bekerja sama satu dengan yang lainnya. Ada common ground dan ada common values serta ada common good yang memungkinkan kita untuk melangkah bersama-sama di tengah perbedaan yang kita miliki. Karena itu maka sekali lagi penyelenggaraan seminar ini tidak hanya bermakna dalam konteks kita membangun kehidupan yang rukun satu dengan yang lainnya, tapi
kita kembangkan bersama-sama untuk menjadikan kerukunan sebagai budaya, kerukunan sebagai satu sistem nilai yang mempersatukan masyarakat yang berbeda-beda. Guru sekali lagi punya peran yang sangat penting untuk memberikan keteladanan, memberikan contoh yang baik, dan memberikan apresiasi kepada para muridnya yang berpengalaman, memiliki jiwa untuk saling terbuka, saling memahami, dan siap untuk bekerja sama antara satu dengan yang lainnya. Demikian dapat kami sampaikan. Semoga acara berlangsung dengan sukses dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Prof. Dr. Abdul Mukti MID selaku Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia atas ceramah kunci yang telah disampaikan. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan mendengarkan pemaparan materi dari setiap narasumber. Pertama, saya mengundang Bapak Dr. Leong Chan Hong, PhD, Senior Fellow dan Head of the Social Cohesion Research Program, S. Rajaratnam School of International Studies, Nanyang Technology University, akan memaparkan temuan utama dari penelitiannya tentang kohesi sosial di Asia Tenggara, termasuk bagaimana kohesi didefinisikan dan diukur, tren perbandingan antar negara, serta bagaimana pendidikan dan inisiatif kewarganegaraan terutama melalui peran guru, dapat berkontribusi dalam membangun masyarakat yang lebih kohesif. Waktu selama 7 menit. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Leong Chan Hong, PhD, saya persilakan. Thank you, and good evening, good afternoon, and good morning, ladies and gentlemen. It's my pleasure to be here to share with you some of the key findings from the Southeast Asian Social Cohesion Radar. My name is Dr. Leong Chan Hong. I'm the head of Social Cohesion Research Program at the S. Rajaratnam School of International Studies in NTU. So first off, perhaps I would like to do the usual in academia, which is to give you a quick and broad definition of what is social cohesion. Broadly speaking, social cohesion refers to the state and the strength of the social fabric in societies. And in a nutshell, we want to find out what is the quality of cooperation and togetherness in the community, expressed in terms of attitudes and behaviors of its members. And very importantly, social cohesion is a very multi-level and multi-dimensional construct. Multi-level in a sense that it involves people from many different communities, different races, different religious groups, and it involves public institutions, as well as the state. And it's multidimensional in the sense that there are many different ways of thinking, of conceptualizing what is cohesion, right? Be that the network, the kind of relationship that you have, the level of affiliation you have with your community, and also the level of trust that you have. So why is social cohesion important in Southeast Asia? It's important for a number of reasons. Number one, as the various presenters have mentioned, Southeast Asia is a very diverse region. If you think about it, we have 10 countries. We have 25,000 islands. We have more than 700 million people, speak over 200 languages, and represented by all the major religious groups and ethnicities. Importantly, too, you can see across Southeast Asia that we have diverse political systems, be that liberal democracies, communist states, constitutional monarchy, military government, and neoconservative. And importantly, or rather most importantly, there are different degrees of racial and religious influence on governance. And religion, it remains one of the most omnipotent and influential factors. And for that reason, cohesion is very important in Southeast Asia because it's integral, not just for harmony and stability, but also very much for a sense of nationhood and progress in the country as well as in the region. So how do we measure cohesion? Right now, we have a very broad, simple framework here, which we borrow from Bertelsmann Fong. There are three components. The first one is the orange component, and essentially this is relating to the ties, the horizontal ties between individuals and other communities. Other communities in the sense of different religious groups, different races, and different language groups. So here we have measures relating to items like network, relating to items like trust in people and acceptance of differences. The second important component is the one in green, which is connectedness. And this is, in contrast to the horizontal tie, this is the vertical ties between individuals and public institutions. In other words, how much
public confidence and trust that you have in the social and political institutions, and whether you perceive that the policy, the system is fair for everyone. And lastly, we have the orange cluster of items, which refers to what we call focus on the common good. And this set of items measure the level of civic mindedness, whether you show care and concern for other members of the community, the level of solidarity, helpfulness, respect for rules, and participation in society. Now, because of the time limitation, I will not be able to go into all the details, but I'll just give you a very quick top line findings. And quite simply put, I think what you can see is that the level of cohesion across Southeast Asia is relatively high. And I'll just quickly single out Singapore and Indonesia for comparison. So here are the top 3 and bottom 3 items. You can check out the report in our website. In the case of Singapore, on the left-hand side, you can see that the top 3 items are all items of the orange component, which is the horizontal ties. So these are relationship interaction with people who are different, with different religious identity, from a different racial background. The bottom 3 items in the case of Singapore are mostly relating to helpfulness and solidarity. Whether you will help people or you're willing to help people and you think that it's important to help people, in terms of community work and voluntary work. In the case of Indonesia, it's actually very mixed, which is good, right? You have a mix of both the horizontal ties, the vertical ties, as well as the civic mindedness. So you have all 3 components represented in the top 3 items, participating in civic organizations, identifying with the country, and also trust in people. Now, again, because of time constraint, I want to go into the details, but this is just a very quick overview of all 10 ASEAN countries. And what we can say is that across the board, Waktu the tersisa countries, 2 menit. across the countries, we are rated very strong, and horizontal ties in particular between different races are robust, but connectedness between individuals and states tend to be lower. Now, the next set of answers, is to go through some key questions on the extent of religious influence in your life. And here we ask them, how important is religion in your life? And you can do a comparison between Indonesia and Singapore. And we can see that religion play an important role, more important role rather in Indonesia than in Singapore, but no significant differences in terms of age or income in Singapore. But in the case of Singapore, yes, higher income tend to see religion as less important. Second question is really regarding about using violence against people because of their beliefs and religion. Is that justifiable? And in both countries, Singapore and Indonesia, we do not see violence as justifiable in both countries, and there are no significant differences in terms of age or income in neither country. Last but not least, we ask questions about whether religious leaders should be politicians. And for both countries, we do not believe that religious leaders should serve as politicians. I think we should separate them to maintain that secularism. And in terms of income, you see the higher income respondents generally tend to support religious leaders as politicians. And that seems to be the case for both Singapore and Indonesia. You can see the bottom left and the bottom right chart. And finally, do you think that having people of different religious groups, ethnic groups, and culture make this country a better place to live, a worse place to live, or it doesn't make any difference? And on the whole, if you compare between Indonesia and Singapore, we don't see, that diversity will have a negative impact in terms of worst place to live. If you look at the answer options in the center, it's only a very small number of people think that having diversity Waktu habis. is right. So with that, I end the presentation. And if you have any questions, please feel free to contact me. If you'd like to report, feel free to reach out to me. Thank you so much. Terima kasih kepada Bapak Dr. Leon Chan Hong, PhD, atas pemaparan yang telah disampaikan. Selanjutnya, saya mengundang Bapak Arif Jamali Muiz, MPD, Staf Khusus Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, untuk menyampaikan arah kebijakan nasional dan prioritas kementerian dalam memperkuat pendidikan karakter dan kewarganegaraan sebagai fondasi masyarakat yang kohesif dan berdaya saing di tingkat nasional dan kawasan ASEAN. Waktu selama 7 menit. Kepada yang terhormat, Bapak Arif Jamali Muiz, MPD, saya persilakan. Terima kasih, Mbak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam. Karena waktu yang singkat, hanya 7 menit, beberapa hal yang ingin saya sampaikan.
Pertama, tadi sudah disampaikan tentang keragaman di Indonesia maupun di ASEAN, baik dari sisi jumlah penduduk, kelompok suku, bahasa, dan bangsa. Sehingga ini menjadi penting bagi kita untuk melihat bagaimana pendidikan dan peran guru dalam konteks keberagaman baik dari Indonesia maupun di kawasan ASEAN. Kedua, kenapa penting melakukan pendidikan multikultural, literasi budaya lintas agama ini? Pertama, di paparan saya sudah menyebutkan data generasi Z maupun generasi Alpha itu cukup banyak. Wilayah perkotaan profil anak di Indonesia itu melihatkan angka 57,22%. Di wilayah pedesaan, jumlah anak-anak itu 42,78%. Maka sejak awal generasi-generasi kita ini harus punya pemahaman terhadap keragaman, harus punya perspektif global, harus terbiasa mereka melakukan interaksi lintas budaya, dan anak-anak ini harus paham tentang nilai-nilai inklusivitas dan toleransi yang lebih kuat. Nah, dalam konteks Indonesia, kita punya banyak tantangan terhadap keragaman ini. Di beberapa tempat kita masih melihat ada sikap-sikap tadi dikatakan oleh Pak Menteri, masih ada beberapa sikap pikiran yang menghalangi keragaman dan sikap-sikap toleransi ini. Next, apa lalu tantangan keragaman di Indonesia? Pertama, kita masih melihat intoleransi, ada stereotip di lingkungan satuan pendidikan. Kita harus masih mengakui itu, walaupun tidak besar. Hasil penelitian tadi menunjukkan sikap orang Indonesia, perbandingan Indonesia dan Singapura itu masih baik melihat keragaman, tetapi kita harus sadar bahwa masih ada benih-benih intoleransi. Yang kedua, masih ada keterbatasan pemahaman guru dan murid tentang keragaman. Nah, sekolah itu bisa, kalau tidak hati-hati, bisa menjadi tempat yang rentan terhadap perkembangan dan pemikiran radikalisme. Nah, oleh karena itu, pemerintah Republik Indonesia melalui Astacita Presiden Prabowo dan Wapres Gibran itu memiliki beberapa astacita yang berkaitan dengan pendidikan multikultural ini. Di astacita pertama misalnya bisa kita lihat mengembangkan wawasan kebangsaan Indonesia sebagai masyarakat plural melalui praktek pembelajaran multikulturalisme. Astacita yang keempat, membangun sistem pendidikan nasional yang mengedepankan pembentukan 8 karakter utama bangsa: religius, bermoral, sehat, cerdas, dan kreatif, kerja keras, disiplin, tertib, mandiri, dan bermanfaat. Yang astacita yang ke-8 itu memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya. Nah, apa yang akan dilakukan oleh kementerian? Tadi Pak Menteri sudah menyebut beberapa hal. Ada 2 hal penting menurut saya. Next, pertama, peran guru dalam konteks pembelajaran. Ada pendekatan pembelajaran yang diterapkan di Indonesia sejak kepemimpinan Prof. Abdul Mukti melalui deep learning, pembelajaran mendalam yang didefinisikan merupakan pendekatan yang memuliakan. Ini penting, dengan menekankan pada proses penciptaan suasana belajar dan Waktu tersisa 2 menit. berkesadaran, bermakna,
mengembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga secara holistik dan terpadu. Next. Nah, apa itu memuliakan? Dalam pembelajaran mendalam, semua pihak yang terlibat, guru, murid harus saling menghargai, menghormati, dengan mempertimbangkan potensi, martabat, dan nilai-nilai kemanusiaan. Ini sedang berproses di Indonesia, sudah tahun 2025 ini sudah dilatihkan ke 60.000 sekolah atau sekitar 200 ribuan guru untuk melakukan pembelajaran mendalam ini yang memungkinkan anak-anak itu menjadi manusia yang saling memuliakan. Next, karena ini yang akan dihasilkan dimensi profil lulusan, ada keimanan, kewargaan, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi yang baik, komunikasi yang positif. Nah, bagaimana peran guru? Guru harus punya 3 hal. Kalau dulu guru itu yang paling bawah, maka guru harus bertransformasi dalam sebuah ekosistem pembelajaran. Guru sebagai aktivator, guru sebagai kolaborator, dan guru sebagai pengembangan budaya belajar. Itu dalam pembelajaran. Dalam konteks pembentukan karakter, next, guru menjadi membiasakan anak-anak untuk membentukkan karakter. Tadi yang dikatakan oleh Pak Menteri, 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Waktu habis. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan, 2 hal, pembelajaran mendalam dan proses pembentukan karakter dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Terima kasih. Nasrul minallah fatkun qarib wa basiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Arif Jamali MUIS MPD atas pemaparan yang telah disampaikan. Selanjutnya saya mengundang Ibu Prof. Dr. Trisakti Handayani MM, Guru Besar Kajian Budaya dan Isu Gender Universitas Muhammadiyah Malang, untuk menjelaskan dinamika sosial budaya dalam masyarakat majemuk dan implikasinya bagi peran guru dalam menumbuhkan karakter, empati, dan kohesi sosial di sekolah. Kepada yang terhormat Ibu Prof. Dr. Trisakti Handayani MM, saya persilahkan. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Ibu Bapak yang saya hormati, pada malam hari ini saya akan menyampaikan tentang dinamika sosial budaya dalam masyarakat majemuk dan implikasinya atau implementasinya bagi peran guru dalam menumbuhkan karakter, empati, dan kohesi sosial di masyarakat. Masyarakat kontemporer itu ditandai dengan kompleksitas keberagaman yang semakin meningkat, seperti dimensi etnis, budaya, agama, sosial, dan kelas sosial. Nah, kehadiran beragam kelompok budaya yang hidup berdampingan sambil mempertahankan integritas budaya mereka dan berpartisipasi secara adil dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Nah, kesenjangan budaya, etnis, dan kelas sosial antara guru dan murid ini semakin melebar, serta menciptakan tantangan pedagogis yang memerlukan pendekatan transformatif dalam praktek pendidikan. Guru sebagai agen perubahan memiliki tanggung jawab krusial dalam membentuk karakter murid dan memfasilitasi kohesi sosial di tengah keberagaman. Sekolah tidak hanya berfungsi sebagai ruang transfer pengetahuan akademis, tetapi juga sebagai laboratorium sosial tempat nilai-nilai toleransi, empati, dan kerjasama antar budaya dikultivasi. Abiku dalam penelitiannya menyampaikan bahwa guru yang menerapkan pedagogi responsif budaya dapat meningkatkan pencapaian akademis murid hingga 22-40% serta memperkuat kohesi sosial di lingkungan sekolahnya. Studi yang dilakukan oleh Spinnerman menunjukkan bahwa 68% program
persiapan guru dinilai tidak memadai dalam mempersiapkan pendidikan untuk mengelola keberagaman di kelas. Nah, keterbatasan ini diperparah oleh kerangka kurikuler yang kaku dan resistensi institusional terhadap inovasi pedagogis. Dalam konteks Indonesia, kemajumukan masyarakat dengan lebih dari 3.000 kelompok etnis dan 700 bahasa daerah menciptakan kompleksitas tersendiri dalam mendesain pendidikan yang inklusif dan responsif secara budaya. Ibu Bapak sekalian, perlu kami sampaikan bahwa masyarakat majemuk ini merepresentasikan realitas sosial yang kompleks di mana berbagai kelompok etnis, budaya, dan agama hidup berdampingan dalam satu wilayah geografis. Menurut Groski dan Salwell, konsep multikulturalisme sebagai kerangka teoritis dalam memahami masyarakat majemuk berkembang pada tahun 70-an yang menandai pergeseran paradigmatik dalam cara masyarakat memahami dan mengelola keberagaman. Multikulturalisme bukan sekedar deskripsi demografis, melainkan mencakup 3 dimensi yang saling terkait, yaitu karakteristik demografis, komponen kebijakan, dan komponen ideologis yang secara intrinsik menghargai dan mendukung keberagaman. Selain itu, kita akan melihat tentang tantangan dan peluang dalam masyarakat majemuk, di mana masyarakat majemuk menghadapi berbagai tantangan, termasuk konflik antar kelompok, diskriminasi, ketidaksetaraan struktural, dan fragmentasi sosial. Namun demikian, keberagaman juga menawarkan peluang untuk melakukan inovasi, kreativitas, dan pembelajaran lintas budaya. Pendidikan multikultural yang efektif dapat membantu masyarakat mengubah tantangan keberagaman menjadi aset sosial. Lee dalam penelitiannya menyatakan bahwa kurikulum inklusif yang mencerminkan keberagaman budaya dan nilai-nilai toleransi terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman murid tentang keberagaman dan membangun rasa hormat bersama. Nah, berdasarkan penelitian tersebut, 80% murid yang mengikuti kurikulum inklusif yang mencakup materi tentang sejarah, budaya, dan kontribusi berbagai kelompok etnis menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam pemahaman mereka tentang keberagaman. Tantangan dan peluang dalam masyarakat majemuk, ya. Jadi di sisi lain bahwa pendekatan interkulturalisme ini menawarkan kerangka pelengkap untuk multikulturalisme dengan menekankan pada tujuan relasional dan interaksi interpersonal, partisipasi, dan nilai-nilai kebersamaan. Sementara itu, pendidikan multikultural memprioritaskan keadilan sosial, kewarganegaraan yang setara, antirasisme, dan juga pengakuan hak minoritas. Pendidikan interkultural berusaha mentransformasi pengalaman pendidikan pada tingkat mikropedagogis untuk menciptakan lingkungan yang mendukung transformasi lintas budaya yang positif. Nah, integrasi kedua pendekatan ini dapat menghasilkan model pendidikan yang lebih komprehensif dan responsif terhadap kompleksitas masyarakat majemuk kontemporer. Bapak sekalian yang kami hormati, guru adalah sebagai agen transformasi sosial, di mana guru menempati posisi sentral dalam membentuk nilai, sikap, dan perilaku sosial murid. Sebagai model peran, guru mempengaruhi perkembangan penalaran empati dan keterampilan interpersonal murid. Banks dalam penelitiannya menyatakan bahwa perilaku guru sangat mempengaruhi sikap sosial murid. Dengan komunikasi yang penuh hormat, empati, dan keadilan, guru dapat memotivasi murid untuk mengadopsi perilaku serupa, Waktu mempromosikan tersisa 2 harmonis menit. kelas hingga sekolah yang positif. Dalam konteks masyarakat majemuk, peran guru menjadi semakin kompleks karena mereka harus menavigasi keberagaman budaya sambil memfasilitasi pembelajaran yang bermakna dan inklusif. Nah, berikut adalah strategi pedagogis untuk menumbuhkan karakter dan empati, yaitu pengembangan karakter dan empati murid memerlukan strategi pedagogis yang disengaja dan sistematis. Pedagogis responsif budaya atau culturally responsive teaching adalah pendekatan yang mengintegrasikan identitas budaya murid ke dalam pembelajaran dan praktik di kelas. Pendekatan ini mengakui bahwa murid
memiliki filter budaya, mewarnai cara mereka memproses informasi, dan guru dapat mengembangkan strategi untuk mengintegrasikan perspektif tersebut di dalam praktek di kelas mereka. Ibu sekalian, ini juga ada terkait dengan membangun kohesi sosial melalui praktek kelas. Kohesi sosial dapat konseptualisasikan melalui 3 dimensi yang saling terkait, yaitu hubungan sosial, identifikasi kelompok, dan orientasi terhadap kebaikan bersama. Guru berkontribusi pada kohesi sosial melalui berbagai praktek pembelajaran di sini. Nah, Ibu Bapak yang kami hormati, dalam membangun kohesi sosial melalui praktek kelas, ada beberapa hal yang bisa dilakukan, yaitu guru dapat memfasilitasi hal ini melalui diskusi tentang isu-isu sosial, pembelajaran berbasis layanan masyarakat, dan menciptakan peluang bagi murid untuk mengambil tindakan sosial yang positif terhadap ketidakadilan yang mereka identifikasi. Ada tantangan dan dukungan sistemik untuk guru, yaitu implementasi Waktu pendidikan habis. multikultural. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Prof. Dr. Trisakti Handayani MM atas pemaparan yang telah disampaikan. Selanjutnya, saya mengundang Bapak Prof. Tan Ong Seng, Direktur Singapore Center for Character and Citizenship Education, National Institute of Education, Singapura, untuk mendiskusikan bagaimana guru berperan dalam memperkuat pendidikan karakter dan kewarganegaraan di konteks sosial dan budaya di Singapura. Waktu selama 7 menit. Kepada yang terhormat Bapak Prof. Tan Ong Seng, saya persilakan. A very good evening to all our excellencies, distinguished speakers, and very honorable participants. First, warmest greetings from Singapore, and I want to wish all Indonesian teachers a very happy Teachers' Day ahead. So, teachers play a very key role in strengthening character and citizenship education for cohesive societies. I must say that we must salute teachers for the role that they play. So first of all, for teachers to play a key role, I think it is very important for the society to respect teachers. We need to recognize teachers and we need to give them the highest respect, especially to help the teachers build up their professionalism. So in terms of building the teachers' professionalism, I think there are 3 values that we need to support the teachers. Number 1, like all profession, the teachers have a very key focus. For example, in the case of a doctor, their focus is saving life. In the case of a lawyer, the focus is to give voice to the client. What about the teacher? The teacher's role is to give voice to the learner. The teacher must believe that every child can learn and value the diversity of every child. That's the first value. The second value is that the teacher must be highly committed to his profession, and the teacher actually represents the custodian of societal values, especially the transmission of values from one generation to another generation. In Asia, you know, like Japan, they have the sensei, right? In India, they have the guru, right? And in the Indonesian culture, you have the teacher, a prophet, right? So the teacher is a very, very important in preserving values. So we need to recognize the identity of the teacher in representing the value of learning and as custodian of societal values. Number 3, we need to support the teachers as teachers who are people who work in the community. Teachers do not work alone. We often blame the teachers for a lot of problems in the society, but we need to realize that it is the society that must work with teachers to help them to do their role. So teachers today are not just teachers of the subject, but most importantly, they are teachers of the learners, and they are the custodian of societal values. Number 2, I want to say that every teacher is a CCE teacher because students look at the teacher's behavior, and so teachers, whether they like it or not, they are role models of the character values, their tone, the way they interact with the students.
All of these show forth characters of fairness, empathy, and excellence. So that is why every teacher has to see themselves as a CCE teacher. Not only that, the school and the school leaders need to support the teachers as CCE teachers, because the school environment is very critical in creating the culture of internalizing key values. We also need to help teachers to understand the complication in the world. The world today is very complicated. And I summarize the world's problem by the word fears in English. It stands for, first, the F. We live in a fragmented society. E. We face ecological deterioration. A. There is a rise of artificial intelligence. R. There is a resilience breakdown. And S. There's a big problem related to social media. We need to help teachers understand the big picture. And in order for this to happen, we have to give teachers good professional development. And the professional development that we give to teachers, in the case of Singapore, focus on three very important ideas. I really like what Dr. Trisati just mentioned just now, that it has to be intentional. It has to be intentional. And so there are three important areas that we focus on in Singapore. Number one is to help the teacher and the student understand first their own identity. Who are you? What do you stand for? Do you appreciate diversity, right? Do you respect all these important values? So number one is the identity. Number two is the relationship. How do we build positive emotional relationship with people, with the students? How do we express emotions properly? How do we communicate, right? And thirdly, how do our identity and our relationship interact in a way that decide on our choices? So, Waktu tersisa 2 menit. yeah. So in the case of our program, we emphasize not only the identity, but we also emphasize a lot of multiculturalism and a group learning, especially group learning to serve the community, which some of the speakers have talked about. So some of the ways in which we cover the professional development is we start with the basic understanding, and then we go on to what we call the heart of CCE, which is covering the understanding of the values of respect, harmony, care, integrity, and so on. And very importantly, how to facilitate the teaching. One of the speakers spoke about pedagogy. How do we facilitate pedagogy so that we have good listening skills, so that we have good attitude of learning from one another, and to look at cases of relationship building. We also realize that in order to have good CCE, you need to have a whole society aspect, not just understanding the values and the virtues, the purpose and the social emotional learning, but creating explicit teaching, infusion in the subject, immersion, and supported by school culture, good teacher professional development, teacher empowerment, community involvement, and good school leadership. So finally, I think in this AI age, we also need different forms of thinking. We need helicopter thinking, inferential thinking, generative thinking, and very importantly, human-centric and ethical thinking as well as reflection. And to understand the bias and the dangers of AI, we need the ABCDE, which is emphasize accuracy, understand bias, understand constraint, understand not to be dependent on AI, and most important, ethics. So teachers are very important. They not only teach the cognition, but very important, they need to reach to the heart of the students. Thank you very much. Terima kasih kepada Bapak Prof. Tan Ong Seng atas pemaparan yang telah disampaikan. Selanjutnya, saya ingin mengundang Bapak Prof. Dr. Haji Muhammad Thohir, Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Negeri Sunan Ampel, Surabaya, untuk membahas bagaimana literasi keagamaan lintas budaya menjadi salah satu pendekatan yang tepat untuk mengembangkan karakter dan citizenship education guna memperkuat kohesi sosial di masyarakat majemuk dan mendorong terciptanya masyarakat yang inklusif, damai, dan saling menghargai. Waktu selama 7 menit.
Kepada yang terhormat Bapak Prof. Dr. Haji Muhammad Thohir, saya persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan untuk semuanya. Salam hormat kepada para pimpinan dan para narasumber yang luar biasa, dan tentu juga saya ingin menyapa ada 3.000 lebih para peserta yang sangat kami banggakan. Tema yang diberikan saya sarikan dalam judul lebih ringkas dan lebih fokus terkait dengan guru, ya, karena ini berkaitan dengan rencana Hari Guru. Maka judulnya adalah Guru di Ruang Perbedaan dan bagaimana menjadikan keberagaman sebagai ruang belajar bersama. Ibu Bapak yang saya hormati, kita ketahui bahwa latar belakang yang hadir dan nyata di depan mata adalah soal keberagaman. Ada 3, keberagaman, kemudian terkait dengan kelas sebagai miniatur sosial, dan kemudian bagaimana peran guru itu sendiri. Keberagaman kita bisa lihat bahwa dalam konteks Indonesia saja, kita lihat ada 6 agama, ada 1.300-an suku, ada 700 bahasa daerah, kita punya 34 provinsi, dan ada 17.000 pulau-pulau yang tersebar di seluruh Nusantara. Dan itu luar biasa. Kalau kita hitung satu persatu, mungkin semalaman nggak habis soal bicara keberagaman. Dan mengerucut pada konteks kelas. Kelas adalah miniatur sosial itu sendiri, miniatur keberagaman itu sendiri, dan hadirnya guru menjadi keniscayaan yang dituntut perannya untuk menjadi bagian penting bagaimana melakukan rekayasa sosial budaya untuk bisa membangun karakter dan peradaban. Teman-teman semuanya, lalu apa tantangan? Tadi sebagian sudah disampaikan bahwa di antaranya soal bagaimana kita mendorong karakter dan kewarganegaraan, dan bagaimana mengelola keberagaman dalam aspek yang lebih mikro seperti di kelas, dan juga soal adaptasi teknologi dan digitalisasi, dan juga soal meningkatnya tuntutan orang tua. Dan kita tahu bahwa dalam survei Ipsos misalkan disebutkan bahwa guru itu kepercayaannya hanya 74%. Ini konteks Indonesia, dan itu pun tertinggi. Dan ini menjadi catatan bagi kita bahwa setinggi-tingginya kepercayaan masyarakat hanya sebatas 74%. Maka kita harus mampu meningkatkan kepercayaan ini dengan meningkatkan peran guru itu sendiri. Teman-teman semuanya, itulah kemudian pertanyaan besarnya adalah mengapa perbedaan perlu menjadi ruang belajar. Nah, yang pertama adalah karena keberagaman itu melatih empati. Keberagaman melatih bagaimana kepekaan sosial. Kemudian di dalam ruang perbedaan itu sebagai ruang belajar, kita bisa mengkondisikan siswa belajar menghargai identitas diri dan juga identitas orang lain. Dan tentu guru menjadi fasilitator dialog yang aman dan sehat di dalam kelas. Teman-teman semuanya, secara eksplisit kemudian bagaimana peran guru dan literasi keagamaan lintas budaya. Saya mungkin paling berani mengatakan bahwa LKLB yang digagas oleh Lemina Institute adalah sebuah pedagogi of trust and harmony yang bisa kita kembangkan dalam berbagai modelnya. Sehingga setidaknya intisari yang bisa saya sampaikan peran guru adalah mengarahkan siswa dengan LKLB itu untuk memahami nilai-nilai agama secara terbuka. Kemudian menghindarkan prasangka dalam interaksi lintas iman, kemudian membangun budaya saling menghormati satu sama lain, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Nah, dari sinilah kemudian akan terbangun bagaimana kontribusi terhadap kohesi sosial yang
saya sarikan dalam 3 poin. Yang pertama adalah soal perjumpaan, meeting point seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi. Ya, soal perjumpaan ini bagaimana guru bisa menciptakan perjumpaan yang positif antar identitas. Tentu di dalam kelas ada banyak identitas. Kemudian yang kedua, soal kompromi. Barangkali ini yang disebut melting point ya. Bagaimana kemudian itu bisa mengurangi potensi konflik yang muncul karena berasal dari perbedaan-perbedaan. Dan pada akhirnya hadirlah poin yang ketiga, yakni soal keberadaban. Bagaimana menjadikan sekolah ruang tumbuhnya masyarakat yang damai. Nah, teman-teman semuanya, pada puncaknya kita bisa mendorong untuk bisa bagaimana guru berperan dalam mengembangkan literasi keagamaan, literasi budaya itu mulai dari kelas, kemudian community engagement-nya antara bagaimana kelas itu bisa bersinggungan dengan masyarakat, dan tentu dimulai oleh bagaimana teacher engagement-nya antara guru dengan guru. Tentu di dalam kehidupan di sekolah, guru itu juga beragam. Jangan hanya melihat di dalam konteks kelas siswa antar siswa, sesama guru itu sendiri, sesama guru satu sama lainnya, tentu ada perbedaan-perbedaan. Ketika guru saja gagal, bagaimana berempati dengan perbedaan antara diri dengan sesama teman seprofesi, maka jangan harap bisa mengkondisikan kelas yang kondusif, yang secara karakter dan kewarganegaraan itu bisa terbangun. Itulah saya kira diperlukan kira-kira setidaknya 3 puncak yang bisa kita harapkan. Terbangunnya karakter, di mana pengembangan karakter itu menjadi empatik dan integritas moral, kemudian kewargaan, yakni membentuk warga yang demokratis dan inklusif, ya, dan pada akhirnya soal keteladanan. Guru menunjukkan keteladanan dalam menghargai keberagamaan. Itulah kenapa tadi saya sebut bahwa dimulai dari guru. Bagaimana guru bisa menjadi teladan ketika menghadapi keberagaman itu, dan siswa akan nanti melihat dan meneladani bagaimana figur guru yang mereka jumpai, mereka temui, kemudian bagaimana mereka berinteraksi dengan para guru, dan dari sanalah kita bisa melihat bahwa para guru ketika memiliki kekuatan untuk bisa merubah secara sosial yang kecil dalam bentuk kelas, maka dia akan memiliki kekuatan untuk merubah dunia di luar kelas itu. Satu langkah kecil tetapi akan sangat signifikan. Dia akan mengajarkan toleransi, menghargai perbedaan, bagaimana membangun hubungan yang penuh kasih, kemudian pada akhirnya bisa menyiapkan generasi yang siap menjaga persatuan dalam keberagaman. Terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Prof. Dr. Haji Muhammad Thohir atas pemaparan yang telah disampaikan. Selanjutnya saya akan membuka kesempatan untuk bertanya jawab dengan narasumber kita. Mari kita mulai sesi tanya jawab kita. Yang pertama, kami mempersilahkan panitia untuk membacakan pertanyaan kepada Bapak Dr. Leon Chan Hong, PhD. Baik, terima kasih. Pertanyaan untuk Dr. Leon Chan Hong dari Nasrullah PMU. Saya izin membacakan pertanyaan dalam bahasa Inggris. How important is the sense of social cohesion in Southeast Asia, and especially in Indonesia, given that many social problems can easily arise even in schools, which are expected to be safe spaces and sources of inspiration for shaping better social attitudes? Thank you. I think if you look at the key findings, what we do see is the younger generation generally
there's a broad acceptance for diversity, and a lot of the differences they tend to derive from in terms of economic differences. So economic challenges that shape the how they view diversity generally. So in terms of safe spaces, the school is definitely one critical environment where you get the chance to meet people from a different background, from a different race, from a different religious groups. And of course, that means, the role of teachers are important because they will help to foster interactions. And the schools will be one area where that safe space is critical to foster understanding and cohesion. And apart from that, there are other civic spaces, public spaces that individuals, communities find useful or helpful, right, to be able to meet people from diverse backgrounds, leisure spaces in particular, places where you can enjoy sports, have a common activities, food in particular, in Southeast Asia play a very important role. We all enjoy good food. So I would say, going back to the question, the school naturally plays an important role, particularly in the primary education level, because those are the areas where you get to meet people, and you tend to be more colorblind when you are in a lower primary level, are more open-minded, more receptive to meeting people who are different. So these are the safe spaces that I certainly are important, and school teachers in particular can play a big role in promoting those spaces. Thank you. Terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Leon Chang Hon, PhD. Berikut kami mempersilahkan panitia untuk membacakan pertanyaan kepada Bapak Arif Jamali Muiz, MPD. Baik, terima kasih. Pertanyaan dari Muhammad Alamsyah. Bagaimana arah kebijakan pendidikan nasional dalam memformulasikan peran guru sebagai aktor utama dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang mampu menumbuhkan kesadaran karakter dan kewarganegaraan? Terima kasih. Oke, terima kasih. Dalam slide saya tadi menunjukkan bahwa pembelajaran mendalam sebagai sebuah kebijakan yang diambil oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mentransformasi guru yang adanya di bawah, yang hanya menerima dan menjalankan instruksi, menjadi aktor utama dalam proses pembelajaran di dalam kelas, yang tentu di dalamnya memuliakan siswa, memberi ruang kepada siswa untuk memahami multikulturalisme, dan dia menjadi aktor penting untuk terjadi interaksi antar siswa di dalam kelas. Jadi kebijakan sekarang itu menjadikan guru sebagai aktor utama dari proses melting point tadi yang disampaikan, agar kelas menjadi ruang untuk siswa bisa saling berinteraksi, saling memahami tentang perbedaan. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan oleh Bapak Arif Jamali Muiz, MPD. Berikutnya kami mempersilahkan panitia untuk membacakan pertanyaan kepada Ibu Prof. Dr. Trisakti Handayani, FM. Baik, pertanyaan yang ketiga dari Ibu Natalia, strategi tepat apa yang dapat dilakukan atas diajarkan oleh guru kepada peserta didik dalam peran kita meminimalkan konflik sosial dalam masyarakat yang majemuk termasuk di sekolah? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Ada beberapa strategi yang bisa kita lakukan dalam rangka untuk meminimalkan problematika yang dihadapi tadi. Yang pertama saya kira adalah bagaimana kita sebagai seorang guru bisa memberikan strategi pembelajaran yang kooperatif, bisa dengan diskusi kelompok dan juga tentang pendidikan multikultural yang memfasilitasi pemahaman tentang perspektif yang beragam. Nah, selanjutnya juga terkait dengan kelas yang inklusif, di mana di dalam kelas inklusif itu akan
mengurangi prasangka dan mendukung adanya partisipasi yang setara, kemudian juga akan mengkultivasi budaya toleransi dan juga rasa hormat. Nah, saya kira untuk mengembangkan dan mengajarkan empati, ini cukup guru juga harus mengenal dirinya sendiri melalui refleksi diri kritis untuk mengungkap bias dan asumsi pribadi yang implisit dan dalam rangka untuk menjembatani pemahaman lintas kelompok budaya. Saya kira itu. Terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan oleh Ibu Prof. Dr. Trisakti Handayani, MM. Berikutnya kami mempersilahkan kepada panitia untuk membacakan pertanyaan kepada Bapak Prof. Tan On Seng. Baik, terima kasih. Akan saya bacakan pertanyaannya. Baik, dengan desakan untuk menyiapkan siswa menghadapi pekerjaan masa depan yang didorong oleh AI dan revolusi industri 4.0, seringkali melalui kurikulum yang berorientasi global, bagaimana para guru dapat menyeimbangkan mandat ini dengan kebutuhan mendesak untuk melestarikan dan menanamkan kearifan atau budaya lokal yang semakin tergerus oleh homogenisasi global? Terima kasih. Thank you for the question. So I think that's exactly a very important point, which is that the aim of education is, number one, is a character, right? The role of the teacher, the number one aim is to develop character before competence. So character is the foundation. So even though you need all the modern competence in modern literacy, the most important thing is to help the students in their character. And not only just the character, especially emphasizing the performative as well as the moral values. So I think if if you understand the anchor of values, then you can deal with AI, whatever kind of learning curve, because you have a very strong anchor, right? So that is why I think foundation in values, in character are very key, and it never changed. The basic foundation doesn't change. Multiculturalism, language, basic literacy. So no matter how AI is today, actually school built the fundamental foundations, and this thing doesn't change very much. Actually, it's wrong to say that, oh, with a GPT and everything, we don't need to learn content anymore. No, you do not know how to ask question in GPT if you do not have foundation. If we do not have foundation of who we are as human being, then you cannot use machine, because the purpose is very important. So I think with all this modern AI and so on, and all the more, character and citizenship education is critical. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan oleh Bapak Prof. Tan On Seng. Berikutnya kami mempersilahkan kepada panitia untuk membacakan pertanyaan kepada Bapak Prof. Dr. Haji Muhammad Thohir. Baik, terima kasih. Pertanyaan untuk Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Thohir dari Ibu Agustinawati. Bagaimana kita dapat memaksimalkan peran guru dalam literasi keagamaan lintas budaya di sekolah dengan pelibatan masyarakat, khususnya orang tua dan masyarakat? Sekian, Prof. Iya, pertama misalkan soal learning process di dalam kelas, itu ada misalkan melibatkan kehadiran orang tua untuk ikut mengajar, misalkan orang tua mengajar, bisa diprogram sesuai dengan tema-tema yang ada, misalkan. Ini terkait dengan pelibatan mereka untuk hadir langsung di dalam kelas. Kemudian yang kedua, komunikasi interpersonal guru dengan stakeholders yang ada. Dan yang ketiga, perlu ada institusionalisasi atau pelembagaan komunikasi tiga arah antara guru, siswa, dan stakeholders para komunitas itu. Sehingga semisal soal tantangan meningkatnya tuntutan orang tua atau masyarakat soal
kehendak bersama untuk kualitas layanan pendidikan yang lebih baik, itu ada semacam kesepahaman dan kesadaran kolektif antara pihak sekolah dan juga masyarakat yang ada di sekitar sekolah. Saya kira itu yang paling penting. Dan kemudian kalau dikaitkan dengan LKLB, maka kita misalkan sebagai contoh soal diskusi atau storytelling soal budaya misalkan, kita bisa menghadirkan orang tua yang dari Bali dan kemudian orang tua yang dari Jawa misalkan, untuk bisa bercerita terkait dengan bedanya tradisi tradisi selamatan yang biasa dilakukan di komunitas orang Jawa, dan kemudian juga di Bali itu ada odalan ya misalkan itu, dan dari situ kemudian anak-anak bisa mengerti langsung dari pengikut budayanya langsung, dan mereka akan lebih memiliki trust dan empati, juga saling menghargai atas budaya yang ada di masyarakat. Saya kira itu. Dan yang paling penting, jika misalkan terutama di sekolah-sekolah urban, itu saya kira tantangannya lebih kompleks ya, lebih complicated. Karena apa? Masyarakat urban itu masyarakatnya sangat heterogen dan agak berbeda dengan masyarakat di pedesaan atau di pesisir yang lebih seragam ya. Dan inilah yang barangkali pihak sekolah dari manajemen untuk bisa mengembangkan school based management, bagaimana pelibatan komunitas untuk mengembangkan tata kelola sekolah yang baik secara manajemen, dan kemudian pada tataran mikro di kelas, guru bisa mengambil perannya sesuai dengan yang kita harapkan. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan oleh Bapak Prof. Dr. Haji Muhammad Thohir. Baik, karena masih ada waktu yang tersedia, kita buka termin yang kedua. Yang pertama, kami mempersilahkan panitia untuk membacakan pertanyaan kepada Bapak Dr. Leong Chan Hong, PhD. Baik, pertanyaan untuk Dr. Leong Chan Hong, PhD, dari Ariska Soraya. Saya izin membacakan pertanyaan dalam bahasa Inggris. I see Singapore as a more modern society, while in Indonesia, there are many traditional values that uphold social cohesion and acceptance of differences. Does this mean that modernization makes a society more individualistic, or does it actually encourage greater acceptance of cultural and religious diversity because children are more exposed to diversity? Thank you. Thank you so much. I hope you can hear the answers. If you cannot, just let me know. Okay, I'll try to speak louder. I think that's a very fantastic question because you're looking at economic development and to see whether there's an impact in terms of cohesion, in terms of inclusion. And I think if you look at the findings generally, the three countries, Singapore, Malaysia, Indonesia, are actually quite similar. In fact, I think in many ways, or rather in some ways, the Indonesian and the Malaysian data is actually better than Singapore. So it is not to, it doesn't necessarily mean that economic development necessarily will bring about more cohesive society. In fact, I think the challenges is how do you mitigate the inequality that comes along that. Because as society becomes more complex, as we progress and become more competitive, the challenges is how do you bridge the income inequality, the differences, the economic differences. And in the case of Singapore, I think we see that it's a major concern. And how do you continue to encourage people from different economic background to reach out and to engage those who are different? I think that's a major challenge. And I don't think economic development would necessarily mean that some core values will be weaker, but certainly it makes the society more competitive. And in some environment, some societies like Singapore, it does affect the social fabric, in my view. Maybe not as much in other societies, but in the case of Singapore, it does. So the challenge is really how to mitigate
the growing inequality in societies and progresses very rapidly. Terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Leon Chan Hong, PhD. Berikutnya kami mempersilahkan panitia untuk membacakan pertanyaan kepada Bapak Arif Jamali Muiz, MPD. Baik, terima kasih. Saya membacakan pertanyaan dari Nurul Fauzia. Terkait karakter bangsa dan tantangan modern, 8 karakter utama bangsa, religius, bermoral, sehat, cerdas, kreatif, kerja keras, disiplin, tertib, mandiri, dan bermanfaat. Apakah karakter-karakter ini masih memadai untuk menghadapi kompleksitas tantangan abad 21? Atau apakah diperlukan redefinisi dan penambahan karakter baru yang lebih relevan dengan era digital, globalisasi, dan masyarakat multikultural? Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya sangat kritis ya. 8 dimensi profil lulusan yang akan dicapai dari proses pembelajaran mendalam deep learning di Indonesia yang baru diterapkan sesungguhnya gabungan antara nilai-nilai budaya Indonesia dengan kompetensi abad 21, keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Bangsa ini tentu bangsa religi, kewargaan, baik dalam konteks lokal sebagai warga negara Indonesia maupun dalam konteks sebagai warga global yang anak-anak yang kita bentuk itu memiliki kepedulian, tanggung jawab sosial. Penalaran kritis ini menjadi bagian penting. Tadi pembicara sudah mengungkapkan bagaimana cara berpikir kritis itu menjadi penting. Penggunaan teknologi AI, kreativitas itu juga menjadi bagian dari abad 21. Kemandirian, kesehatan ini penting, dan yang terakhir komunikasi yang beradab. Nah, problemnya di kita mungkin bukan pada redefinisinya, tapi bagaimana ini menjadi usaha bersama untuk menciptakan 8 profil lulusan ini dalam anak-anak kita, agar anak-anak kita mempunyai karakter yang baik sekaligus mempunyai pemahaman dan pemikiran yang baik juga. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan oleh Bapak Arif Jamali Muiz, MPD. Berikutnya kami mempersilahkan panitia untuk membacakan pertanyaan kepada Ibu Profesor Dr. Trisakti Handayani, FM. Baik, pertanyaan berikutnya dari Ronaldo Manurung, MPD. Ketika masyarakat semakin beragam secara budaya, nilai, dan identitas, seringkali disertai ketegangan sosial serta fenomena intoleransi yang muncul baik di dunia nyata maupun digital. Bagaimana guru dapat menerjemahkan dinamika sosial budaya tersebut ke dalam praktik pendidikan yang mampu membentuk karakter, menumbuhkan empati, dan memperkuat kohesi sosial di lingkungan sekolah? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak Ronaldo ya ini ya. Bagus sekali pertanyaannya. Jadi bagaimana cara guru untuk membangun kohesi sosial ya? Saya kira hal yang sangat penting yang harus kita lakukan adalah membangun kohesi sosial melalui praktek di dalam kelas ya. Kohesi sosial di kelas ini saya kira dapat dikonseptualisasikan melalui 3 dimensi yang saling terkait. Yang pertama adalah hubungan sosial, kemudian yang kedua adalah identifikasi kelompok, dan yang ketiga adalah orientasi terhadap kebaikan bersama. Sehingga guru memiliki kontribusi pada kohesi sosial melalui berbagai praktek pengajaran. Pertama, dalam dimensi hubungan sosial, guru bisa memfasilitasi interaksi yang positif antar murid dari berbagai latar belakang yang berbeda melalui aktivitas kelompok yang terstruktur dan juga pembelajaran kolaboratif.
Nah, kemudian juga bahwa strategi pembelajaran kooperatif ini tidak hanya meningkatkan pencapaian akademik, tetapi juga memperkuat hubungan antar teman sebaya dan mengurangi konflik antar kelompok. Nah, yang kedua, saya kira di dalam dimensi identifikasi kelompok, guru membantu murid untuk mengembangkan sense of belonging ya terhadap komunitas kelas dan sekolah yang lebih luas. Nah, dalam hal ini saya kira dapat dicapai melalui penciptaan norma kelas yang inklusif, perayaan keberagaman budaya, dan juga pemberian kesempatan kepada semua murid untuk berkontribusi sehingga mereka juga merasa dihargai. Nah, ada hasil penelitian ya yang dilakukan oleh Banks bahwa pendidikan multikultural melalui keterlibatan murid di dalam kurikulum, instruksi, dan juga materi pendidikan ini dapat meningkatkan kemampuan murid dalam memahami dan menginterpretasi perspektif, nilai, serta perilaku normatif yang berlaku di dalam kelompok etnis dan ras. Saya kira itu jawaban yang bisa kami berikan. Terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Trisakti Handayani MM. Berikutnya kami mempersilahkan kepada panitia untuk membacakan pertanyaan kepada Bapak Prof. Tan Ong Seng. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan akan saya bacakan dalam bahasa Inggris. Baik, the question being from Ahmad Salman Farid for Professor Tan Ong Seng. The Singapore Ministry of Education framework emphasizes strong core values and national identity. How does the framework actively ensure it fosters independent thinking? And what are the skills crucial for teachers in facing this global innovation and challenges such as the use of AI? So the teachers do not unintentionally prioritize conformity and stability over constructive skepticism. Thank you. Thank you. That's an excellent question, right? So I think today we live in a very complex world, and especially in the case of Singapore, the students, just like in Indonesia, they are exposed to social media, they are exposed to all the different views and the perspective in the world, right? So that is why very important is that we need to help students firstly to be anchored in their values and in their virtues. So what are the key values and virtues? I think especially in Asian society, we all understand the importance of social cohesion, right? I always talk to the professors from the more liberal Western culture that yes, all of us, whether in West and East, we want to flourish humankind. We all care for the common good, right? To have peace, to have progress, right? But sometimes the perspective is different. In a Western society, they will always talk about the rights first, the individual rights. But in Asian society, we talk about responsibility. But actually, rights and responsibility both are just two sides of the same coin, right? But in our case, we always talk about the responsibility before rights. But in Western society, they like to talk about rights before responsibility. So we need to educate our Asian people to understand that there are diverse views, but we need to build our society based on our cultural roots. And in our cultural roots, we have important values like number one, respect. Number two, responsibility. Number three, care, right? Harmony is for us is very important. Multicultural acceptance is very important. So once you have the clear values and the virtues, we also need to help our students in their critical thinking. And critical thinking is not to build adversarial thinking. Critical thinking is to understand that everybody have different perspective. And how do we bring the different perspective together? And I can still accept you. I can care for you,
as a fellow human being, even though we have very different points of view. So this is where there is a need for a very, very important basic attitude. The most basic attitude is what we call dialogue. We always say that dialogue is a basic attitude. No matter how, we always want to come together and we talk. When people don't talk and refuse to talk, that's where, you know, the criticality becomes of no value because you become adversarial politics, adversarial groups, right? So it's very important to teach all these key universal values. So not only do we need to emphasize values, we need to emphasize the social, emotional learning to help the students understand themselves, how to express their emotion, and how to build relationship in the communication. So sometimes the students may differ from another student, but do you have the courage, right, to stand up for what is important values? So these are all very, very important characteristics. And that is why I think many of the speakers mentioned about creating spaces, creating the common good. And we know that the young people today are very much in the media, and the way of the pedagogy is no longer just transmission. It is not just transmission of, oh, what is national value? What does the old generation believe? It is creating dialogue. And in fact, I think they want to co-create with you. And so in our pedagogy, more and more, we learn to give students voices, and we help students to see for themselves what is it that is important for you to build your future. And we are here to facilitate, to help you build the future. Thank you. Terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan oleh Bapak Profesor Tan Onseng. Berikutnya kami mempersilakan kepada panitia untuk membacakan pertanyaan kepada Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Thohir. Baik, pertanyaan selanjutnya kembali ditujukan kepada Profesor Dr. Haji Muhammad Thohir dari Bapak Made Merdika. Pertanyaannya, di tengah polarisasi sosial, arus misinformasi, dan melemahnya sensitivitas terhadap keberagaman, bagaimana guru dapat membangun literasi keagamaan dan lintas budaya yang benar-benar membentuk karakter dan kecakapan kewarganegaraan siswa, bukan hanya pada tataran pengetahuan. Selain itu, langkah apa yang perlu dilakukan institusi pendidikan untuk memastikan keteladanan guru tetap kuat dan konsisten, meskipun siswa setiap hari berhadapan dengan realitas sosial dan digital yang seringkali kontradiktif. Terima kasih, Prof. Ya. Baik, terkait dengan polarisasi yang mengemuka di masyarakat dan kemudian juga meningkatnya prasangka negatif satu sama lain dan seterusnya. Kemudian kita bisa pertanyakan bagaimana peran guru dalam meningkatkan literasi agar hal itu bisa diminimalisir. Saya bisa merekomendasikan bahwa kalau konteksnya adalah polarisasi dalam konteks dunia digital, itu rekomendasinya tentu berbeda dengan polarisasi di dunia nyata. Karena dunia digital itu tidak mengenal kepakaran keilmuan, siapapun bisa berbicara, sehingga pendekatannya agak berbeda. Kalau di dunia nyata, mungkin figur seseorang bisa memiliki dampak psikologis ketika berdekatan, menghadap langsung, dan seterusnya. Spesifik pada konteks digital, misalkan polarisasi masyarakat yang misalkan contoh ada kelompok yang menyebut dengan sebutan negatif satu sama lain, kemudian selalu saling serang, menyebar kebencian, dan seterusnya. Kita dalam konteks ini bagaimana mengkondisikan siswa, tentu kita matangkan dulu secara pribadi atau personal di masing-masing siswa itu sendiri. Sangat bagus ketika kita melirik pada pola
taksonominya belum, taksonominya LKLB, ada kompetensi personal, ada kompetensi komparatif, ada kompetensi kolaboratif. Ya, tentu ketika berinteraksi satu sama lain itu sebenarnya akan selesai jika siswa memiliki kompetensi atau literasi yang cukup soal bagaimana berinteraksi di dunia digital dan apa yang mungkin bisa menjadi bekal mereka untuk berinteraksi dengan dunia digital. Misalkan strategi apa misalkan ketika menghadapi informasi di dunia digital, misalkan seperti itu. Itulah saya kira penting di dalam materi-materi di kelas, tidak hanya diajarkan soal literasi kontekstual, tetapi juga tekstual, juga kotekstual. Kotekstual itu antar teks antara buku satu sama lain atau antar teks satu dengan teks yang ada di media sosial dan seterusnya, sehingga mereka memiliki kepekaan. Ketika mereka menerima informasi, tentu akan di-compare dengan sumber teks yang lain, tidak otomatis kemudian dikomentari dan seterusnya, atau langsung sharing dan seterusnya, sehingga itu justru menjebak mereka dalam infiltrasi saling silang kebencian satu sama lain, dan tidak peduli siapa yang berbicara di sana, dan pada akhirnya mereka hanya menjadi korban dari algoritma kebencian itu. Nah, kemudian soal mohon maaf, yang kedua tadi apa? Institusi ya, institusi dalam bagaimana? Yang kedua, langkah apa yang perlu dilakukan institusi pendidikan untuk memastikan keteladanan guru tetap kuat dan konsisten meskipun siswa setiap hari berhadapan dengan realitas sosial dan digital yang seringkali kontradiktif. Ya, mengajar itu kalau dalam konteks komunikasi kelas itu ada ujaran, ada situasi ujaran, ya. Mana yang paling berperan? Ternyata dalam kaidah Arab itu disebutkan dakwatul hal afsah min dakwatil lisan. Ya. Jadi mengajak secara kondisional, secara situasional itu ternyata lebih berpengaruh daripada ajakan-ajakan secara ujaran atau verbal. Maka menurut saya lembaga harus memastikan keteladanan itu tidak hanya secara personal, mungkin bisa misalkan dalam 1 bulan itu ditetapkan ada guru teladan begitu ya dalam spesifikasi tertentu, tetapi bisa juga dikembangkan misalkan kelas teladan begitu ya, untuk mengembangkan misalkan soal ketertiban, kedisiplinan dan seterusnya, atau soal kreativitas dalam mengembangkan kajian-kajian strategi-strategi yang memang mendorong peningkatan literasi keagamaan lintas budaya. Itulah menurut saya lembaga kemudian melalui baik waka kemahasiswaan, waka kurikulum, dan juga satpas yang ada itu saling bersinergi satu sama lain untuk memastikan instrumentasi atau program-program yang ada di sekolah untuk bisa mendukung baik untuk keteladanan yang sifatnya personal, individual, atau juga yang bersifat situasional. Karena justru menurut saya keteladanan yang sifatnya situasional ini lebih berpengaruh. Mungkin dalam konteks perkembangan psikologi itu bisa sedikit berbeda. Kalau misalkan di sekolah-sekolah dasar, tentu siswa akan lebih terpengaruh oleh keteladanan individual. Mereka akan sangat memfigurkan figur seorang guru. Apapun yang akan dilakukan guru itu akan menjadi suri teladan bagi siswa.
ucapan, cara, gaya, dan seterusnya. Sehingga ini menjadi tantangan bagi guru-guru di sekolah dasar. Tetapi ketika memasuki usia akil balik, usia remaja, maka biasanya sandaran mereka kepada keteladanan guru ini berkurang. Mereka akan lebih pekat kelompok di tengah komunitas sekolah itu sendiri, dan mereka lebih memperhatikan kemudian apa yang diucapkan oleh temannya, apa yang dilakukan oleh temannya, dan seterusnya, apa yang terjadi di lingkungan bersama-sama temannya, itu yang kemudian menjadi gaya hidup dan bagaimanapun cara mereka berbicara, berinteraksi. Artinya apa? Situasi kemudian lebih berpengaruh terhadap anak-anak didik kita, sehingga barangkali yang bisa dikembangkan di sekolah-sekolah menengah yang agak berbeda dengan sekolah dasar adalah menciptakan lingkungan yang lebih kondusif, ya, mungkin dengan meningkatkan semacam kelompok-kelompok kesiswaan berdasarkan minat budaya, minat studi, minat apa dan seterusnya, sehingga mereka lebih mudah kita awasi, kita kontrol, kita arahkan ke arah pendidikan yang lebih lebih mengedepankan toleransi, kemudian saling menghargai, saling mengasihi satu sama lain. Dan tentu ini yang bisa kita jadikan salah satu pertimbangan yang bisa kita kembangkan. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Thohir. Karena keterbatasan waktu, dengan berat hati kita harus menutup sesi tanya jawab ini. Sebagai penutup rangkaian acara malam hari ini, kami mengundang setiap narasumber untuk menyampaikan pernyataan penutup selama 2 menit. Kita percaya bahwa setiap gagasan dan refleksi yang disampaikan akan menjadi penutup yang bermakna, sekaligus penguat atas pesan-pesan penting yang telah kita bahas bersama. Yang pertama, saya mempersilahkan Bapak Dr. Leon Chan Hong, PhD, untuk menyampaikan pernyataan penutupnya. Kepada Bapak Dr. Leon Chan Hong, PhD, saya persilahkan. Thank you so much. If I may just quickly summarize, we've been living in, this has always been a very diverse region, Southeast Asia, and diversity has always been part of our DNA for the longest time. We've benefited a lot from economic and social exchanges in this part of the world. And if you look at the data, it's quite clear that we do have that very strong baseline of ties between different races, different religious groups. But I think what we do see observe now is whether that transcends to the vertical ties. In other words, people are confident that the current systems, whether it's education, job market, or housing, healthcare, whether is it fair to them in terms of providing them with opportunities in the future. Because increasingly you find this is a zero-sum kind of engagement that, I'm being marginalized, I'm being squeezed out. And this is where cross-cultural religious literacy programs, CCRL, is important, because you have a chance to engage, empower, and teach people that, even as we become more complex, it's become more competitive, there is always room for diversity. It's never a zero-sum. There's always options for all of us to coexist, to live in harmoniously. So I think those are the important messages that I'd like to share with the audience today, that it's not zero-sum. Horizontal ties is still very strong, and we are still able to live together harmoniously. Thank you. Terima kasih atas pernyataan penutup yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Leon Chan Hong, PhD. Berikutnya, saya mempersilakan Bapak Arif Jamali Muiz, MPD, untuk menyampaikan pernyataan penutupnya. Kepada Bapak Arif Jamali Muiz, MPD, saya persilakan. Ya, terima kasih Mbak. Pertama, guru adalah aktor utama dari bagian pendidikan karakter yang membangun masyarakat yang kohesif. Ada 2 hal yang penting menurut saya harus dilakukan. Misalnya ingin mensosialisasikan LKLB. 1, dengan model pembelajaran yang bermakna, yang relevan dalam kehidupan anak-anak. Kedua,
melakukan pembiasaan-pembiasaan baik yang ada program 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang salah satunya bermasyarakat. Kalau ini terus dilakukan oleh Bapak Ibu guru, maka kita akan menemukan anak-anak yang punya wawasan luas, berkepribadian yang baik, berkarakter yang baik, tapi pada saat yang sama juga punya pemikiran global. Selamat Hari Guru. Terima kasih. Terima kasih atas pernyataan penutup yang telah disampaikan oleh Bapak Arif Jamali Muiz MPD. Berikutnya saya mempersilakan Ibu Profesor Dr. Trisakti Handayani MM untuk menyampaikan pernyataan penutupnya. Kepada Ibu Profesor Dr. Trisakti Handayani MM, saya persilakan. Kemajemukan bukan sekedar realitas demografis yang harus diakomodasi, melainkan aset sosial yang dapat dimanfaatkan untuk memperkaya pengalaman pembelajaran dan mempersiapkan murid untuk berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat global yang semakin terhubung. Guru tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga membentuk nilai, sikap, dan keterampilan sosial emosional murid yang akan mempengaruhi cara mereka berinteraksi dengan keberagaman sepanjang hidup mereka. Kompetensi multikultural guru termasuk empati, keyakinan positif tentang keberagaman, dan keterampilan pedagogis yang responsif secara kultural merupakan prediktor penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan memberdayakan. Namun, untuk memungkinkan guru menjalankan peran ini secara optimal, diperlukan dukungan yang sistemik, yang komprehensif, termasuk reformasi program persiapan guru, pengembangan profesional berkelanjutan, alokasi sumber daya yang memadai, dan juga kebijakan pendidikan yang mendukung. Selamat Hari Guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pernyataan penutup yang telah disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Trisakti Handayani MM. Berikutnya saya mempersilakan Bapak Profesor Tan On Seng untuk menyampaikan pernyataan penutupnya. Kepada Bapak Profesor Tan On Seng, saya persilakan. So I think the most important is to respect teachers and recognize teachers and empower teachers. Teachers play such an important role in impacting our next generation, but they need us to help the society to respect them more and to empower them more. And number two, we need to have the time for the teachers to come together, to develop, to think how they can develop better programs, lessons for their students, because teachers always want to care for their students. And I think especially for them to be able to develop collaborative learning and learning that teaches the next generation to listen and to learn and to care and to respect diversity. Thank you. Terima kasih atas pernyataan penutup yang telah disampaikan oleh Bapak Profesor Tan On Seng. Berikutnya saya mempersilakan Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Thohir untuk menyampaikan pernyataan penutupnya. Kepada Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Thohir, saya persilakan. Terima kasih. Sebagai guru, kita adalah ujung tombak dalam mencetak generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki karakter yang kuat, penuh empati, dan mampu hidup dalam keberagaman. Bukan guru hebat, mereka yang hanya mengandalkan pengetahuan, tetapi guru yang hebat itu adalah guru yang mampu menginspirasi, guru yang mampu mendidik, guru yang mampu membentuk sikap toleransi, serta saling menghargai di tengah masyarakat yang semakin majemuk. Dan juga melalui pendidikan yang inklusif, kita membangun Indonesia nanti akan lebih hebat. Indonesia yang akan lebih damai dan tentu lebih bersatu. Dan oleh karena itu, mari terus memberikan yang terbaik untuk masa depan bangsa, karena guru hebat Indonesia kuat. Selamat Hari Guru.
Terima kasih atas pernyataan penutup yang telah disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Thohir. Dengan demikian, kita telah sampai di penghujung acara webinar internasional kita kali ini. Akhir kata, atas nama Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia dan Institut Lemena, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh narasumber dan pemberi sambutan yang telah hadir di acara ini. Juga kepada Bapak Ibu peserta webinar, baik di Indonesia maupun di negara-negara lain dimanapun Anda berada, terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh panitia dan tim yang telah bekerja keras untuk mempersiapkan webinar ini. Selamat malam untuk kita semua dan sampai jumpa lagi di kegiatan selanjutnya.